Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Bu ya. Iya, Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Sekarang ada sedikit hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, Bu. Ada apa, Bu? Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama pertanyaan pertamanya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Eh, yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tersebut, Bu ya. Iya, Bu. Di Jadi, antara ketiganya, itu mana kira-kira yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? yang ingin saya kembangkan di situ yaitu bisa mendengarkan aktif. Itu, Bu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu? Saya ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan juga coach ini bisa memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukannya untuk bisa mengembangkan apa yang direncanakan. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti kita akan mengobrol kembali ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Mul, apa kabar Bu Mul, sehat? Waalaikumsalam. Baik, Bu Rahmina. Alhamdulillah. Bu Mul, jika Ibu berkenan, hari ini saya ingin meminta waktu Bu Mul sebentar untuk bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Bu Rahmina. Silakan saja. Apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Silakan, Bu. Begini Bu Mul, akhir-akhir ini saya merasakan murid-murid di kelas saya yang saya ajarkan mereka kurang memiliki keaktifan dan semangat dalam belajar pada mata pelajaran fisika. Dan ketika saya memberikan tugas kepada mereka, hanya 50% saja dari siswa-siswa saya yang mengerjakan dan mengumpulkannya, Bu Mul. Oh, jadi menurut Bu Rahmina, apa yang Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya ingin berdiskusi dengan Ibu supaya adanya solusi atas permasalahan yang saya alami di kelas, Bu. Agar murid-murid saya yang kurang aktif bisa meningkatkan keaktifan pada pembelajaran fisika. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya mempunyai rencana. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menarik. Sepertinya saya harus menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti yang Ibu Mulyana sebutkan tadi. Kemudian saya harus menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok. Selanjutnya, saya juga akan memberi tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran tidak terkesan memaksakan tugas kepada siswa, sehingga senang mereka mengerjakan tugas tersebut. Begitu, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya mempunyai komitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar
dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Iya Bu Mul, terima kasih Bu ya atas waktu kita hari ini sudah sharing-sharing. Semoga nantinya kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, makasih Bu Mul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mul. Waalaikumsalam, Bu. Bu Mul, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rahmina? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali Koshi untuk menceritakan masalahnya dan juga menemukan solusi dari permasalahannya itu, Bu. Oke, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi Bu Mul dengan Bu Rahmina berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Mul sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rahmina hingga Bu Rahmina dapat menemukan solusi permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ini pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Mungkin saya harus meningkatkan kompetensi, yaitu dengan mengembangkan cara saya lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Itu ya Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Zahara. Hari ini. Waalaikumsalam Bu Mulyana. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Saya mohon maaf mengganggu. Iya, tidak apa-apa Bu. Saya juga sedang senggang kok. Jadi kita akan membahas apa ya Bu hari ini? Begini loh Bu, jadi salah satu murid saya di kelas itu ada yang tidak fokus ketika saya berikan tugas. Nah, jadi dia itu kayak jadi troublemaker gitu loh Bu di kelas. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu selalu mengajak teman-teman yang lain untuk berbuka. Nah, hal ini membuat anak-anak yang lain itu juga terganggu, sehingga anak yang lain mereka nggak bisa mengerjakan tugasnya tepat pada waktu. Begitu, Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi salah satu siswa Bu Mulyana dalam mengerjakan tugas dan berimbas pada siswa lain gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang sebentar. Yang di akhir percakapan kita nanti apa sih yang Bu Mul harapkan? Jadi saya di sini ingin mendapat semacam solusi lah Bu, begitu Bu ya, agar anak yang fokus tadi itu dalam mengerjakan tugas nantinya bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu Mul ingin muridnya fokus saat diberikan tugas sehingga murid yang lain tidak terganggu ya Bu. Iya Bu, benar. Nah Bu Mul, sekarang coba Ibu ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh murid dari Ibu Mulyana. Jadi begini loh Bu, menurut saya itu sebenarnya anak itu tergolong di atas rata-rata lah maksudnya. Dia itu bisa mendengarkan penjelasan saya dan juga bisa mendengarkan kalau saya sedang menjelaskan.
Nah, ketika saya meminta maju ke depan, dia bisa mengerjakan tugasnya. Tapi ketika saya berikan tugas mandiri, dia tidak fokus. Jadi sebelum tugasnya selesai, dia itu pasti jadi loh kawannya. Nah, jadi teman itu diajak cerita. Itu, Bu. Ya, menurut ibumu, murid tersebut sebenarnya mampu dalam pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya itu. Dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, betul. Nah, menurut Bu Mulyana, agar murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Mul lakukan? Sepertinya saya perlu melakukan ini, Bu. Apa tuh namanya? Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya. Dan juga mungkin bisa menciptakan iklim positif di dalam kelas. Sepertinya itu, Bu. Wah, itu bagus sekali loh, Bu. Jadi, ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran. Juga menceritakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Menurut Bu Mul, kompetensi sosial dan seperti apa yang ingin Bu Mul terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Sepertinya di dalam pelajaran saya itu yang harus saya terapkan, Bu. Iya, Bu, bagus sekali itu, Bu. Jadi, Ibu ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran ya, Bu. Iya, Bu. Nah, kira-kira menurut Bu Mul, cara apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya, yang bisa saya lakukan yaitu untuk mengintegrasikan kompetensi sosial yang terutama kesadaran diri itu, mungkin sepertinya saya akan membuat apa tuh namanya roda emosi, Bu. Jadi di sini saya berencana membuat roda emosi yang saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Bagus sekali itu, Bu. Bagus sekali itu, Bu Mul. Jadi, Ibu akan membuat roda emosi dan menumbuhkan kesadaran untuk menemukan kesadaran diri siswa. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, kemudian menurut Bu Mul, apa yang bisa Bu Mul lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya kalau menurut saya pada awal kegiatan pembelajaran saya perlu melakukan teknik stop. Jadi anak tersebut mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, mungkin selanjutnya saya mungkin dapat memberikan kesempatan kepada anak itu untuk menceritakan pengalamannya, apa yang dirasakannya, sehingga murid tersebut ada waktu untuk menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi setelah dia mendapatkan tanggapan dari temannya dalam menceritakan seluruh pengalamannya, mungkin ia nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya berikan tugas. Sepertinya begitu, Bu. Saya akan memberikan ruang untuk anak-anak itu bercerita di awal pembelajaran gitu, Bu. Oh, jadi Bu akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop, memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, tadi Bu Mul berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bu Mul, bagaimana Bu Mul akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya dengan ini, Bu, menurut saya. Jadi kan di kelas itu sebenarnya sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya mengenal. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas itu dan saya akan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat murid tersebut meyakini bahwa mengajak teman bercerita di tengah tugas itu dapat mempengaruhi penyelesaian tugas tersebut. Dan mungkin saya juga akan berencana untuk melakukan segitiga restitusi. Sepertinya begitu, Bu.
Oke, jadi menurut Bu Mul, yang pertama itu akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bu Mul buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi. Begitu ya, Bu? Benar Bu, sepertinya begitu. Nah, Bu Mul, jadi kalau saya boleh merangkum, yang akan Bu Mul lakukan dalam mengatasi masalah murid yang tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas tersebut, itu ada dua. Yang pertama itu mengintegrasi KSE dalam pembelajaran, yakni dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Dan yang kedua akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan menerapkan segitiga restitusi. Gimana Bu Mul? Bu Mul, pada titik ini apa yang bisa Bu Mul dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak saya yang tidak fokus tadi supaya fokus, mungkin saya membuat roda emosi, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing lagi untuk bercerita ketika saya memberikan tugas. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga melaksanakan ketiga restitusi. Baik, terus kapan akan mulai Ibu terapkan? Sepertinya besok saya sudah bisa memulai, yaitu dengan membuat roda emosi dan juga merevisi keyakinan kelas. Dan mungkin juga saya akan memberikan kesempatan untuk anak-anak saya bercerita di awal pembelajaran. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali itu Bu. Sepertinya sudah ada titik temu ya Bu ya. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Mul menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas, juga menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih ya Bu. Saya sekarang lega puas karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bu Mul. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Zahara, apa kabar hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rahmina. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Saya dengar Bu Zahara ingin menceritakan sesuatu ya dengan saya. Bisa Ibu Iya, ceritakan Bu. sekarang? Iya Bu, saya mau menceritakan permasalahan di sekolah saya. Baik, jadi hari ini saya memberikan waktu 15 atau 20 menit ya Bu. Silahkan Ibu mau menceritakan apa? Iya Bu, begini Bu, saya melihat murid-murid di sekolah saya itu sepertinya merasa bosan ketika waktu belajar. Karena setelah saya amati, rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang monoton, seperti berceramah, menulis catatan, dan mengerjakan soal. Baik Bu, berarti di sekolah Ibu masih terdapat banyak dari guru yang belum melakukan pembelajaran secara variasi atau bervariatif Bu ya? Ya betul Bu, pembelajarannya masih seperti yang dulu-dulu, hanya menggunakan metode ceramah saja, sehingga murid seperti cepat bosan. Oke baik, apa kira-kira yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini Bu Zahara? Saya mengharapkan adanya perubahan dari cara pembelajarannya, mungkin dengan menggunakan metode atau memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekitar. Oh, berarti Bu Zahara ingin agar rekan-rekan guru merubah pola pembelajaran mereka di sekolah, cara mengajarnya Bu ya? Iya betul Bu, biar ada perubahannya gitu Bu. Oh. Nah, Bu Zahara, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu harapkan terhadap rekan-rekan guru? Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, seperti penggunaan metode atau model pembelajaran yang bervariasi, dan juga memanfaatkan media dari lingkungan sekitar. Jadi pembelajaran yang bervariatif. Kira-kira di sekolah Ibu, guru-gurunya berada di level berapa sekarang?
untuk pembelajaran yang bervariatifnya, Bu? Mungkin di level 5, Bu ya, karena sebagian guru-gurunya masih menggunakan metode atau model pembelajaran yang itu-itu aja. Walaupun ada beberapa guru yang sudah melakukan pengembangan diri. Baik, Bu. Kira-kira di level berapa Ibu ingin melihat rekan-rekan guru memperolehnya? Sepertinya di level 7 dulu, Bu ya, karena kami juga butuh proses untuk sampai ke level 10 nantinya. Baik, oke. Untuk bisa di level 7, apakah ada langkah-langkah yang bisa Ibu lakukan untuk rekan guru di sekolah Ibu agar mereka dapat melakukan perubahan pada pembelajaran tersebut? Yang pertama, saya akan mendiskusikan dengan rekan-rekan guru lainnya tentang berbagai model pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya akan melakukan pendampingan dan mentoring, Bu. Baik, selain mentoring, adakah strategi lain yang bisa Ibu lakukan untuk membuat perubahan pada rekan guru di sekolah Ibu? Mungkin dengan membuat komunitas belajar dan KKG mini di sekolah dengan mengundang orang yang ahli bagian IT untuk merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Baik, di antara hal-hal yang telah Ibu sebutkan tadi, kira-kira yang akan segera Ibu lakukan yang mana, Bu? Menurut saya yang mentoring dulu ya, Bu, karena yang mentoring ini kan sasarannya untuk yang kepingin ada perubahan. Kalau yang komunitas belajar itu mungkin karena tuntutan dari sekolah, bukan dari kesadaran diri guru, Bu. Oh, yang mentoring dulu. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini? Saya punya teman yang jago IT, mungkin nanti bisa membantu saya dalam proses mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya banyak tercapai. Ya, baik. Berarti nanti Bu Zahara akan berkolaborasi dengan guru lain, terutama yang memiliki kelebihan IT. Ya, Bu. Iya, Bu. Berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi nantinya. Nah, sekarang kita sudah berada di akhir pembicaraan ini ya. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya jadi ada gambaran bagaimana caranya memberikan perubahan terhadap rekan guru di sekolah saya agar bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi dengan cara mentoring. Baik, Bu. Sebenarnya saya tidak sabar ingin menunggu melihat hasilnya nanti dan kita bisa berbagi cerita lagi, Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Semoga yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk sekolah. Baik, Bu Zahara, jika nanti Ibu ingin bercerita yang lain, Ibu boleh menghubungi saya ya. Ya, Bu, tentu saja. Baik, Bu, untuk hari ini kita sampai di sini saja pembicaraan kita. Saya permisi dulu, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.